Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK. BPK merupakan suatu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mandiri di sini artinya BPK tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. BPK beranggotakan 9 orang yang terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 7 anggota. Kedudukan BPK diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kedudukannya setara dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dasar hukum BPK yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 Bab 8A Pasal 23E, 23F, dan 23G. Kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Keempat, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kelima, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Visi dari BPK yaitu menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Adapun misi dari BPK yaitu 1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Kedua, melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Beberapa wewenang BPK diantaranya 1. Menentukan objek, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Kedua, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Ketiga, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat atau daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK memiliki nilai dasar yang dipegang teguh oleh pimpinan dan seluruh anggota pelaksana. Nilai dasar tersebut adalah 1. Independensi, artinya BPK tidak dapat dipengaruhi dalam kelembagaan, organisasi, dan individu. 2. Integritas, artinya BPK bersikap jujur, objektif, dan tegas. Ketiga, profesionalisme, artinya setiap anggota BPK memiliki kemampuan dan komitmen yang penuh kehati-hatian, cermat, dan berpedoman pada standar. BPK memiliki Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN. SPKN ini ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari. SPKN ini berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan yang memadai. Tahapan pemeriksaan dari BPK yaitu: yang pertama, dimulai dengan perencanaan, kedua, pengumpulan bukti pemeriksaan, kemudian pengembangan temuan pemeriksaan, dan keempat, supervisi, dan yang terakhir, penyusunan laporan. Jenis pemeriksaan BPK ada 3, yaitu yang pertama, pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini, kedua, pemeriksaan kinerja yang menghasilkan simpulan dan rekomendasi, ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu untuk menghasilkan simpulan. BPK berkedudukan di ibu kota negara, tetapi BPK juga memiliki perwakilan di setiap provinsi, salah satunya Provinsi Jawa Tengah. Dalam Provinsi Jawa Tengah, BPK bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 175 km 14 Semarang. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah diresmikan pada tanggal 18 Desember tahun 2008
perwakilan BPK Jawa Tengah ini memiliki cakupan wilayah meliputi seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dibagi menjadi 4 subauditorat. Ruang lingkup pemeriksaan BPK Jawa Tengah. BPK berhak melakukan pemeriksaan terhadap semua entitas di semua sektor. Setiap ada pengeluaran keuangan negara dan setiap ada pengelolaan keuangan negara akan diperiksa oleh BPK, baik laporan keuangannya maupun pemeriksaan langsung di lapangan. Dan setiap pemeriksaan yang dilakukan, BPK akan menyimpan arsip dalam kondisi fisik dan digital. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan mandatori. Pemeriksaan ini berarti pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh BPK. Selain itu, ada juga pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi yang akan menghasilkan opini. Opini-opini tersebut diantaranya, yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, yang artinya sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Kedua, opini wajar dengan pengecualian, artinya sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada pos-pos laporan keuangan. Ketiga, opini tidak memberikan pendapat. Artinya, apabila terdapat suatu nilai yang secara wajar material tidak dapat diyakini oleh auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen, sehingga auditor tidak cukup bukti atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dan yang terakhir, opini tidak wajar. Opini ini berarti sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Pemeriksaan ini berkaitan dengan program yang ada, baik itu program kesehatan, program pendidikan, ataupun bantuan dana desa. Bahkan dalam kondisi seperti ini, BPK Jawa Tengah tetap melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, bersinergi dengan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi, khususnya dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat dalam mengawal pengelolaan keuangan negara untuk mengatasi pandemi menjadi sangat penting. Karena jika adanya isu pengaduan dari masyarakat, BPK dapat melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas, ekonomis, dan efisiensi dari anggaran yang dikelola oleh suatu pemerintah provinsi atau pemerintah desa. Demikian penjelasan singkat mengenai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.